Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara putih membongkar pertahanan Skandinavia bagian ketiga. Langsung saja kita lihat langkahnya. Langkah pertama E4 dibalas dengan D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3 mengancam menteri. Nah, di langkah ketiga ini hitam memiliki 3 pilihan langkah yang paling populer atau paling sering digunakan oleh pemain hitam. Pilihan langkah pertama, menteri D8. Pilihan langkah pertama ini sudah dibahas di video sebelumnya, video bagian pertama. Apabila Sobat Insan Catur ada yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu videonya, linknya ada di deskripsi. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, pilihan langkah kedua ada ke D6, menteri D6. Nah, menteri D6 ini pun sudah dibahas di video sebelumnya, video bagian kedua. Apabila Sobat Insan Catur ada yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, pilihan langkah ketiga, menteri A5. Pilihan langkah ketiga ini yang akan kita bahas saat ini. Nah, apabila hitam melangkah menteri A5, langkah putih selanjutnya D4. Dibahas dengan kuda F6, kuda F3. Nah, di sini di langkah kelima ini hitam memiliki dua pilihan langkah yang paling populer atau paling sering digunakan ya. Ada yang melangkah ke C6, pion C6. Ada juga yang melangkah gajah G4. Kita bahas yang pion C6 terlebih dahulu. Apabila hitam melangkah C6, pion C6, maka jawaban putih gajah C4. Selanjutnya gajah F5, kuda E5, E6, G4, gajah G6, H4, memberikan tekanan kepada gajah di G6. Selanjutnya kuda BD7, kuda kali D7, kuda kali D7, H5, gajah E4, hanya bisa ke E4 ya, tidak bisa ke petak manapun. Dan gajah E4 ini pun sekaligus memberikan ancaman di H1, benteng H1. Lalu langkah selanjutnya putih benteng H3, gajah G2, gajah benteng E3 maksud saya, kuda B6, gajah D3, kuda D5, F3. Nah, F3 ini menurut saya langkah yang terbaik ya. Karena dengan pion F3 ini, gajah hitam di petak G2 ini menjadi terkurung. Dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan satu perwira gajah di petak G2 ini. Ya. Tentunya hitam tidak akan menyerahkan gajah di petak G2 ini dengan mudah ya. Hitam pun bisa memberi tekanan dengan cara gajah B4. Selanjutnya raja F2, gajah kali C3, B kali C3, menteri kali C3, benteng B1, benteng B1, selanjutnya menteri kali D4. Nah, putih belum bisa terburu-buru mengambil keuntungan satu perwira gajah karena benteng di petak E3 ini masih terancam oleh dua perwira hitam, yaitu perwira menteri di D4 dan perwira kuda di D5. Oleh karena itu, putih melangkah benteng kali B7 terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya benteng D8. Selanjutnya H6. Nah, H6 ini kelihatannya langkah yang kurang bagus ya sekilas, tetapi ini langkah kuncinya menurut saya. Nah, karena selanjutnya apabila hitam memakan pion di H6 ini, G kali H6, ini putih gajah G6 mengorbankan satu perwira menteri di petak D1. Apabila hitam menerima pengorbanan menteri putih di petak D1, maka resikonya hitam bisa checkmate ya. Kita buktikan. Menteri kali D1, langkah selanjutnya benteng kali E6, cek. Raja F8, gajah kali H6, cek. Raja G8, only move, tidak ada langkah lain lagi. Selanjutnya gajah kali F7, checkmate. Nah, oleh karena itu hitam tidak
berani ya tentunya untuk mengambil pengorbanan satu menteri itu. Kita kembalikan posisi di gajah G6. Nah, kalau tadi kita mengambil pengorbanan menteri KD1 mati ya, checkmate maksud saya. Nah, bagaimana kalau misalnya hitam melakukan penyelamatan dengan cara kuda E7? Kuda E7, menteri kali D4, benteng kali D4, benteng D3, benteng D8, benteng kali D8, cek, raja kali D8, gajah D3, gajah H1, gajah B2, benteng E8, gajah F6. Nah, gajah F6 ini melakukan pin ya, mengunci kuda di petak E7 agar tidak bisa kemana-mana. Dan selain kuda E7, kuda di E7 yang terkunci, benteng di D8 dan benteng di E8 maksud saya, dan raja di D8 pun terkunci. Tidak bisa kemana-mana, karena apabila benteng di E8 ini keluar dari petaknya, maka hitam akan kehilangan kuda di E7. Nah, begitu pula dengan raja di D8. Raja di D8 pun kalau misalnya keluar dari petaknya, maka kuda di E7 akan hilang. Oleh karena itu, posisi seperti ini sudah sangat jelas ya, posisi yang sangat menguntungkan putih, dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan dan bahkan meraih kemenangan. Kita kembalikan ke posisi semula di kuda F3. Tadi kalau misalnya pilihan hitam pilihan C6, jawabannya seperti tadi ya. Bagaimana kalau misalnya hitam menggunakan pilihan kedua, yang pilihan populer kedua, yaitu gajah G4. Kalau gajah G4, jawaban putih H3, selanjutnya gajah H5, G4, gajah G6, kuda E5, E6, gajah G2, C6, H4 memberi tekanan kepada gajah di petak G6. Nah, langkah putih yang terbaik menurut saya itu gajah E4. Hanya saja kita kembalikan dulu posisinya ke sini. Hanya saja saya ingin memberikan sedikit informasi kepada sobat instan catur. Apabila ada pemain hitam yang melangkah kuda BD7, ini menurut saya keliru ya, karena putih bisa kuda kali D7 maksudnya. Putih bisa memakan kuda D7-nya. Nah, ini hitam wajib memakan pakai raja. Kalau hitam nekat memakan pakai kuda kali D7, itu jawabannya H5. Kehilangan satu perwira. Oleh karena itu, di posisi ini, hitam wajib memakan kuda di D7 dengan raja kali D7. Selanjutnya gajah D2, H5, G5, kuda G8, D5, E kali D5, kuda kali D5, benteng E8, cek, kuda E3, menteri A4, B3, menteri F4, raja F1, raja C8, mengamankan raja, kuda D5, mengancam menteri D6, gajah H3, cek, raja B8, gajah F4, benteng E5 wajib, karena kalau tidak benteng E5, hitam berpotensi kehilangan satu menteri. Ini jawaban yang menarik dari putih, kuda E3, raja A8, menteri kali D6, gajah kali D6, kuda C4 mengancam benteng di petak E5 dan gajah di petak D6. Selanjutnya benteng D5, kuda kali D6, dan akhirnya putih unggul satu perwira. Nah, di posisi seperti ini tentunya sobat instan catur akan lebih mudah meraih kemenangan karena unggul satu perwira ya. Nah, kita kembalikan ke posisi di sini. Jadi kalau misalnya ada pemain hitam yang melangkah kuda BD7, jawabannya kuda kali D7 dan seterusnya ya. Bagaimana kalau misalnya hitam melangkah gajah E4? Ya, ini dimakan saja. Kuda kali E4, kuda kali E4, menteri F3, kuda D6, gajah F4, F6,
kuda D3, kuda B5 memberi tekanan kepada kuda di C3 dan pion di D4. Namun putih bisa memberi tekanan balik ya, dengan cara menteri E3. Ya, terlihat mengorbankan satu pion. Nah, kalau misalnya hitam mengambil kuda di C3, kuda ke C3 gini, ini putih menjawab menteri kali E6, cek. Raja D8, B kali C3, menteri kali C3, cek. Raja E2, menteri kali C2, cek. Raja E3. Ya. Sekilas raja putih itu seperti out posisi ya, seperti keluar dari posisinya ya. Dan sebenarnya ini aman-aman saja gitu. Karena raja hitam pun ya terancam juga. Terbuka maksud saya posisinya, tapi lebih aman raja putih. Karena yang memberikan ancaman untuk saat ini hanya menteri saja. Nah, langkah selanjutnya apabila hitam langkah gajah A3 dengan niatan mau ster gitu di benteng E8, itu jawaban putih benteng HC1, korbankan kualitasnya. Selanjutnya gajah kali C1 maksud saya, cek. Benteng kali C1. Nah, kalau misalnya hitam nekat, maksudnya nekat memakan benteng ini, benteng kali C1, cek. Kuda kali C1 dan benteng E8, niatnya mengambil satu menteri ini lagi dan untung kualitas perwira, maka anggapan hitam itu salah. Karena putih bisa gajah C7, cek. Dan rajanya wajib memakan gajah di petak C7 ini. Lalu langkah selanjutnya menteri E8. Malah hitam yang kalah satu menteri. Kita kembalikan ke posisi di sini, sorry. Nah, benteng kali C1. Nah, tadi kalau misalnya dimakan, itu malah kalah satu menteri ya, bukan unggul kualitas. Di sini menteri hitam wajib lari ya untuk melakukan penyelamatan. Dan larinya satu-satunya petak itu di A4 yang aman, karena di petak lain itu tidak aman. Ya, di A4. Lalu langkah selanjutnya kuda C5 memberikan ancaman kepada menteri di petak A4 dan sekaligus memberi ancaman mati di petak B7 ya. Jadi kalau misalnya kudanya sudah di petak B7, cek, itu checkmate, mati. Nah, langkah selanjutnya menteri A3, cek. Raja E4. F5, cek. G kali F5. Menteri B2. Menteri B2 ini menjaga pion di B7 ya, karena kalau pion B7 dimakan sama kuda itu mati. Itu langkah selanjutnya Raja F3. Langkah selanjutnya menteri A3, cek. Langkah selanjutnya Raja G2. Nah, di sini pion B7 lagi-lagi tidak ada yang menjaga ya, otomatis hitam harus menjaga, kalau nggak mati. Langkah selanjutnya menteri B2 menjaga pion di B7, pion hitam di B7. Nah, ini selanjutnya putih gajah kali B8. Nah, apabila benteng kali B8, ini sudah jelas mati ya, menteri D7, cek. Nah, kalau misalnya gajahnya nggak dimakan, menteri kali D4, ini mati juga. Kuda kali B7, checkmate. Seperti itu caranya. Memang cara ini itu sangat-sangat agresif ya, sangat terbuka. Jadi usahakan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar apabila ingin menggunakan cara ini, karena sangat beresiko apabila di tengah-tengah putih melakukan kesalahan ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan pertahanan Skandinavia bagian ketiga.
Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan apabila Sobat Insan Catur ada pertanyaan atau ada saran langkah terbaik lainnya, maka silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, selamat berlatih, dan semoga bermanfaat. Gens Unasumus.